Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman? Dini hari nanti ada Liga Champion, Inter melawan Munchen. Waduh, ini kalau dari sisi historis sih kita lumayan lah. Kalau lawan Munchen nggak buruk-buruk banget. Tapi masalahnya mental kita baru hancur lebur gara-gara kekalahan derby. Ini kesempatan kita meningkatkan moral dan malah jangan sampai makin hancur ya. Kalau gue lihat Munchen sih sebetulnya belum gacor-gacor banget musim ini. Dari 5 pertandingan, mereka sekarang ada di peringkat 3 kali menang, 2 kali seri. Kalau kita kan 3 kali menang, 2 kali kalah. Mereka juga belum konsisten banget. Kenapa gue bilang belum konsisten? Karena sebelumnya mereka bisa ngalahin Bochum 7-0, lalu besoknya seri lawan Borussia Mönchengladbach 1-1. Terus menang lagi lawan Victoria Cologne 5-0, abis itu seri lagi lawan Union Berlin. Jadi mereka belum segacor Munchen yang biasanya lah. Masih ada harapan menurut gua kita bisa ngambil kejutan, semoga bisa menang atau amit-amitnya seri lah, jangan sampai kalah. Nah, hari ini gua mau ngobrol dengan Bayern Munchen Indonesia, mau nanya tentang kekuatan Bayern Munchen dari versi mereka yang ngikutin selama ini, sekaligus gue juga mau nanya tentang Akanji sebagus apa sih. Ya udah langsung aja ngobrol dengan Bayern Munchen Indonesia. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Heri ya? Heru, malam Pak. Oh, Heru. Dengan Abis Heru nih. di Zoom-nya namanya Heri nih kayaknya. Typo ya. Mas, eh, terima kasih banyak. Tipu gue. Kenapa Mas? Sorry. Iya, tipe. Oh, Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tuh nyari sebetulnya Bayern Munchen Indonesia, nyari di Instagram, nyari di Twitter, akhirnya ketemu, saya DM. Itu gimana sih Mas cara bacanya Mas? Strassenjungen itu bacanya gimana Mas? Strassenjungen. Apa tuh? Strassenjungen. Apa tuh artinya? Jadi dia artinya itu anak-anak berandal gitu ya. Apa sih kalau di sini? Oh, Anak-anak bonek. anak-anak jalanan lah. Iya, Oh gitu. anak jalanan. Oke. Kirain kayak Ultras, Hooligan, bukan gitu ya? Sama juga. Sebenarnya kita lebih ke situ dulu karena kita senengnya kan ya kita kalau lagi ada biasanya kalau lagi nobar nih ke tempatnya yang lawan-lawannya nggak pernah ngadain nobar, jarang gitu. Mhm. Cuman kita ke tempat lawannya misalnya kayak Inter nih, Inter kita ikut ke Inter gitu. Tapi artinya berarti Strassenjungen itu Iya gitu lah. berandalnya maksudnya dalam konteks supporter sepak bola lah ya. Maksudnya kayak hooligan, kayak ultras Iya. gitu, garis kerasnya gitu kan. Nggak, ya garis kerasnya nggak selalu harus buruk kan. Ya kita minum apa namanya sih? Beli-beli jersey yang ori gitu, menanamkan jersey-jersey yang ori, terus juga gimana sih kita ngajakin kita bareng-bareng ketemu-temu dengan pemain-pemainnya juga, pemain aslinya maksudnya gitu. Oke. Terus juga ngumpul gitu. Oke. Mas Heru di SBI ini sebagai apa, Mas? Kebetulan menjabat masih ketua nih Om, Oke. ketua SBI. Berarti presiden SBI ya. Ya, SBI chapter iya. Jakarta atau SBI pusatnya atau gimana, Mas? SBI pusat Om. Pusat. Woi, gokil. Berarti gue ngomong langsung sama presiden SBI. Terima kasih banyak Mas Heru ya. Ya sama-sama Om, udah diundang nih. Awal terbentuknya gimana sih, Om? Jadi ikut-ikutan, Om. Awal Nah, awal terbentuknya gimana, Mas? Jadi begini Om, kalau fans-fans luar selain Jerman kan udah pasti banyak deh tuh kayak kumpulannya. Hmm. Ada Liga Inggris, Liga Italia udah pasti banyak. Cuman nih fans Jerman ini agak ribet nih, susah nih nyarinya nih. Walaupun ada pasti udah tua. Jarang ada yang muda-muda kan. Jarang Nah, milenial. awalnya kita tuh tahun ya iya, bergerak juga sih dari yang 2008 Bayern Munich kemarin kan. Gimana sih nih ngumpulin anak-anak yang bener satu wadah gitu, yang bener-bener ya dia demen Bayern atau dia demen Liga Bundesliga atau Jerman gitu kan. Perlahan-perlahan kita ada
yang namanya Facebook ya kan, lama-lama kita Hmm. bikin grup di situ. Terus 2013 tuh udah ngumpul semua ya udahlah kita buatlah gitu kan. Hmm. Ya, seperti itu sih ngumpul yang tua-tua dua Terus dulu ya kan, kegiatannya gimana, lama-lama Mas? ngikut-ngikut tuh sih. Untuk kegiatannya biasa nobar, terus juga kalau dulu kan kita Hmm. main futsalan terus juga nobar dan juga charity kadang-kadang. Oke. Oke, Mas, ini saya ngajak ngobrol Mas sebagai supporter atau fans Bayern Munchen karena kita ketemu ya di Liga Champions nih. Nah, gue jadi Iya. penasaran nih. Bayern Munchen musim ini dibandingkan musim lalu apa yang berbeda, Mas? Pemain jelas Yang ya, paling Lewandowski cabut, ganti Mane. Perbedaannya tuh seperti apa sih, Mas? kalau dibilang bedanya udah pasti kedalamannya lebih dalaman tahun ini daripada yang kemarin ya. Hmm. Terus juga kalau kehilangan Lewandowski, itu aneh juga tuh buat saya tuh, Hmm. buat yang fans zaman dulu ya bingung juga nih, ini Bayern gokil juga nih tanpa striker asli gitu kan. Hmm. Taruhlah Choupo-Moting agak kurang gitu ya kan. Cuma nih dia beli Mane gitu, wah Mane ya. Jadi strikernya fals semua nih kan di depan tuh 3 Oh, Gnabry oh, atau Coman atau ganti-gantian. tidak ada seperti ini ya, maksudnya advance forwardnya yang forward yang benar-benar penyerang Nah, nya nggak ada itu ya. Hmm. iya betul. Dari kita fans Bayern juga bingung ya kan, Hmm. wah gimana nih ke depannya nih, antik nih makanya patut kita dari fans sendiri patut dicek nih besok nih pas lawan si yang bener-benernya itu Inter Milan kan, pas Hmm. di grup yang treble semua ya kan, Wah, minus Plesen. Nah, ini dia. di Liga bisa 2 kali seri itu gimana, Mas? Munchen di Liga di awal musim ini, Mas. Nah, untuk itu, ini salah satu yang menurut gua sendiri kekurangannya Bayern musim ini ya, Hmm. itu mereka beli oke ya, mereka, stok pemain-pemain depan ya kan, Hmm. stok pemain-pemain belakang. Tapi pemain tengahnya ya ampun, Oh sumpah gitu. deh. Pemain tengahnya itu parah. Itu cuman ada Kimmich, ada si Goretzka. Goretzka, Kimmich, suatu saat ada yang cedera, habis, Habis. ya Oh. kan. Seperti kayak kemarin 2 apa namanya, udah pasti habis, udah pasti ya istilahnya udah ketahuan tuh pemainnya kayak gimana tuh. Hmm. Ya buktinya 2 pertandingan awal itu, ketika Leon Goretzka belum fully fit ya kan, Hmm. terus juga, Kimmich ya udah kayak main sendirian aja, Sabitzer asli itu kalau nggak dekat sama Chef Juna sih udah Hmm. ya gue lewatin aja kayak gitu. Si Oh, Sabitzer itu kan menurut gue sendiri sih nggak bakal berkembang di Bayern ya. oke. Pemain baru Gravenberch juga belum terlalu nyetel sebenarnya. Paul Hmm. Warner ya masih muda Hmm. lah gitu kayak gitu. Udah Terus, sih intinya seperti kurangnya di tengah aja sih. oke. Oh, kurangnya di tengah ya. Tapi pemain apa namanya? Pemain paling penting sekarang siapa nih, Mas? Terutama nanti untuk melawan Inter nih. Pemain yang paling patut diwaspadai bisa mengubah jalannya pertandingan siapa, Mas? Ya itu tadi pasti Kimmich sama Muller ya pasti itu berdua dia Kawak banget itu harus berdua ya. iya, harus 2 tuh ada tuh. Ya Hmm. kalau di belakang udah pasti ada Neuer lah. Itu mereka bertiga tuh sebenarnya tuh harus udah apa sih, Hmm. nggak ada gitu kan. Itu, moga-moga sih nanti Goretzka juga dimainin ya, itu jadi makin oke gitu kan. Tapi Cuman berarti ya andalannya veteran semua ya, Mas ya? kita nggak dari Bayern sendiri gimana Om? Berarti andalannya ini 3 pilar ini veteran-veteran semua nih. Kimmich, Muller, Neuer nih veteran banget nih semuanya ya. Veteran semua Om, iya. Hmm. Sisanya itu masih apa ya, walaupun agak lama tapi masih Hmm. apa ya sih, belum terlalu bisa dilepas Hmm. sendirilah gitu antara mereka bertiga, nggak ada, udah gitu. Hmm. Hmm. Kayaknya habis aja itu. Nah, itu yang bikin habisnya Bayern Munich di tengah-tengah, misalnya kayak mau Hmm. di semifinal antara yang lini tengah yang kena akumulasi atau cedera, atau striker-nya kagak ada, udah pasti lewat. Oke, oke. Nah,
Oke, tapi Munchen kalau tampil di Liga Champions mah Munchen yang luar biasa lah ya. Berbeda lah ya. Mentalnya mental Eropa banget ya. Kalau di Liga Champions tuh Munchen, Barca, Madrid tuh kayak punya mentalitas yang berbeda dengan klub-klub lainnya ya lah ya. Mas ngerasa gitu nggak sih? Masih Hmm. nggak tahu kenapa itu udah masih Oke, oke. masih ngerasa aja kalau gitu kayak Mhm. mentalnya memang masih masih ada gitu. Nah, maksud gue tuh yang 3 orang itu mentalnya memang udah ada. Nah, sisa-sisanya ini nih gimana nih cara yang mereka bertiga si Kimmich sama si Neuer sama Muller ngebawa temen-temennya ini biar semangat gitu. Masih Artinya DNA-nya Munchen biar ini lagi nggak oh udah lah nggak mau kalah gitu gimana sih? Maka mereka doang tuh Hmm. bertiga. Artinya Munchen sekarang lagi proses regenerasi ya Mas ya, Halo? lagi proses transisi ya lebih tepatnya ya, transisi pemain-pemain baru yang datang, pemain-pemain muda ini lagi digembleng sama yang senior-senior ini biar bisa dilepas gitu. Ini lagi transisi banget Munchen. Tahun ini aja atau sejak tahun lalu? Iya. Kalau gue lihat sih dari tahun lalu ya, sejak Hmm. pergantian si Jupp Heynckes, Jupp Heynckes pergi, Hmm. sorry, Flick, sorry, Oke, Flick ke Jerman Flick ya terus pergi dia. setelah itu kan masuk si yang baru nih, semuanya Hmm. baru semua nih. Hmm. Iya, betul dia dipanggil ke Jerman. Nah itu mulai tuh pelan-pelan kita beli. Mulanya sih dari tahun Hmm. kemarin. Memang tahun kemarin uh, kelihatan banget kan Oke. kurang padunya pas di pertengahan kalau mau ngomongin Liga Champions pas lawan Piala Real aja itu udah ketara banget gitu udah Hmm. kekurangannya udah kelihatan gitu kan pemainnya. Berarti Mas kalau nonton Liga Nah, Jerman tuh di mana mulai sih dari Mas? kemarin, nah, baru tahun ini benar-benar halo, Ya, bener-bener apa? Sorry Mas, silakan. halo, Suaranya agak delay nih kita tabrakan. suara pecah-pecah om, Oke, halo. saya ulangin. Gue ulangin. Mas, berarti selama ini Mas nonton Liga Jerman dari mana Mas? Dari Bein Sport video gitu atau dari mana sih? TV One ya? Kayaknya ada nyiarin Bundesliga ya? Atau di mana sih? Kalau nonton Bundesliga? Iya, di Mola pak, Oh, gue Mola. nonton dari Mola, Oh iya iya gue iya. nontonnya dari Mola. Oke oke oke. Nah, eh Mas, Pokoknya setiap hmm? ada Liga Jerman yang dikeluarin, gue pasti ya Mas, mumpung Mas ngikutin Liga Jerman, saya mau nanya dong. Akanji, Mas ngikutin nggak Akanjinya Dortmund, Zagadonya Dortmund itu oh, bagus nggak sih? menurut gue sih bagus bagus, bagus sih. Sekarang kan dia udah pindah tuh ya, Masih ke City. udah ke Man City ya. Hmm. Iya yeah, bener. Karena si Pep juga bekas di mana di Bundesliga juga dia tahu kali itu apa namanya Oh. pemain-pemain yang benar bawa buat timnya dia yang bagus. Biasa kayak gitu tuh si Pep mengambil pemainnya. Akanji uh, so far sih gue liat bagus mainnya. Hmm. Si Zagado Dortmund pernah lihat nggak Zagado? Halo. Zagadonya Dortmund pernah lihat nggak? Kalau jaga Dortmund ya paling kalau lagi gue lihat lagi live-nya mereka aja sih. Hmm. Bagus sih sebenarnya dari cara dribble-dribblenya kan. Hmm. Ya cuman memang kalau di Dortmund ya kayak gitu sih. Kalau udah bagus sedikit terus pasti jual. Hmm. Dortmund banget ya, Sebenarnya bagus bagus dikit sih. juga. Hmm. Kalau Kostik bagus nggak sih kok dia udah sampai usia 29 tahun baru sekarang pindah ke klub besar. Itu sebetulnya dia di Bundesliga bagus nggak sih Kostik? Itu Kostik. Kalau Bundesliga sendiri sih emang tusuk-tusukannya mantep ya. Dia sama kayak main yang udah pindah tuh kayak Perisic modelnya kan. Oh Tusukannya gitu. bagus. Ya. Kebetulan dari kayak bot juga kan dia mainnya tuh. Itu sebenarnya pas bagus. Cuman pas pindahnya itu mungkin keperluannya memang pas lagi sekarang kagak ada di tim-tim tersebut gitu kan. Kan di tim-tim yang diperlukan kan. Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang kan ya tim-tim gede back-back kirinya atau sayap-sayap kirinya pada mantep-mantep semua tuh. Nah sekarang kan memang mereka pada agak-agak udah tua atau udah turun, Hmm. baru dia tuh diambil-ambilin ya kan yang dari kayak Kosti kayak gitu. Oh Sebenarnya gitu. bagus dia pemainnya dari Hmm. awal-awal dari Eintracht Frankfurt juga dia main mantap. Hmm. Cuman memang kebutuhan dari tim yang mau beli ya
atau itu belum pas Oke. waktunya aja sih kalau gue bilang. Berarti si Kostik nih apes aja ya, Yuk. hidup di era yang salah ya, ketika banyak klub memiliki Halo? pemain, Mbak. Iya, iya. Jadinya dia nggak keangkat ya sinarnya ya. Mas, berarti ntar Munchen tampil dengan formasi berapa nih, Mas? Lalu line up-nya kemungkinan siapa aja nih? Kiper Neuer pasti. Back-nya 4 ya? Pakai 4 back ya Munchen? Iya, Neuer pasti. Backnya 4. Siapa aja tuh, Mas? Berarti udah pasti Parpart tuh. Kalau pilihan gue sih Pavard di tengah kan, di 2 Dayot Upamecano sama si De Ligt. Ya, kiri biasa Alfonso. Ya kan, tengah 2 nih. Ini gue demennya sih sebenarnya enaknya tengah 2 itu Goretzka sama Kimmich. Ya, moga-moga sih Goretzka nih baik nih malam besok nih. Iya. 3 di depannya lagi, dia tuh di depan, di belakang striker dia ada si ini apa, Thomas Muller. Kanan gue lebih duluin si Gnabry sih daripada Sané. Sané belakangan aja mainnya itu. Kalau bisa jangan dimainin dulu. Emang kenapa Sané lagi belum Bikin ini kesel ya? tuh kan itu. Belum klop Terus sama di sebelah kiri strategi, Mas. Si Mane belum klop sama Munchen. kalau gue bilang Klopp sih udah Klopp ya, cuman kayaknya gaya dia mainnya sampai sekarang udah hampir mau 2,5 tahun nih, masih aja gitu. Beda kalau Bayern tuh tipikalnya pemainnya yang bekerja sama gitu Om ya. Oh, dia Jadi individual buat banget. lari-lari sendiri atau iya, masih kelihatan banget itu videonya. Itu yang bikin Mane apa ya? Bayern juga pas terakhir kalah itu ya lawan PSG yang kemarin tuh Mane terlalu main sendiri gitu. Itu yang bikin ya apa ya dari gue sendiri atau mungkin anak fans bareng yang lain keselnya kadang kan suka kayak gitu. Iya, karena kan memang Bayern ini bukan tim individual yang terkenal gitu. Nah, di kiri gue pasti gue kasih Mane ya. Atau Musiala kali ya. Musiala yang kiri, nah di depannya baru Mane. Nah itu mereka tuh bakalan nanti di depannya bakalan ganti-gantian aja di tempatnya itu. Nggak bakal. Oke. Prediksi menurut lo berapa, Mas? Selalu sulit kalau gue ditanyain Inter sama Bayern Munich. Karena gue juga dulu seneng Inter Milan Om. Oh gitu. Banyak pemain-pemain ya dari zaman bola-bola dulu kan pasti kan trio Jerman mainnya di sono ya kan. Nah, itu sama kayak Lucio deh. Lucio kalau ditanyain kalau dia lagi main ke Bayern ya agak bingung kan. Tapi gue pasti masih condong ke Bayern lah. Bayern bakal menang lah 2-0 aja sih. Anjir, clean sheet anjir. Oke deh, Mas Heru, terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Mas. Minta izin saya Thank you. Ya, terima kasih Mas. Ya, sehat-sehat terus Mas. Bye. Terima kasih banyak Mas Heru atas kesempatannya. Ternyata ketuanya langsung teman-teman presidennya Bayern Munchen Indonesia. Teman-teman setuju nggak dengan prediksinya Mas Heru? Wah, kalah kita 2-0. Dan menurut Mas Heru, Mane belum klop banget, dia terlalu individualis. Lalu Munchen sekarang banyak dihadiri pemain-pemain muda, pemain-pemain baru. Jadi mereka sedang proses transisi dan itu yang menyebabkan mereka inkonsisten. Semoga ini bisa kita manfaatkan. Prediksi teman-teman gimana nih untuk Inter Munchen? Apakah optimis? Lalu kita kalau dari prediksi line up sih, depannya Zeko Lautaro nih, ya sudahlah, nanti Korea masuk di babak kedua mungkin lebih gacor kali ya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.